Bunga dan buah lebat di musim penghujan tentu keinginan semua petani. Tapi yang paling pokok sebenarnya adalah tanaman sehat. Mau bunga dan buahnya lebat apapun, tapi kalau tanaman sakit. Bisa percuma saja juragan karena tanaman bisa mati. Dan ujung-ujungnya kalkulasi hasil panennya sedikit. Karena hanya akan lebat di awal-awal saja. Kali ini saya akan rekomendasikan pupuk kocor di masa generatif, tentu aman di musim hujan. Bisa lebatkan bunga dan buah serta tanaman tetap sehat. Sesuai request dari Juragan Bowo Blegendul 6781. Baiknya, dengan pupuk apa yang tepat? Silakan simak penjelasan ini baik-baik Juragan. Jenis pupuk organik yang dilengkapi dengan mikroba menguntungkan, seperti Trichoderma harzianum, Aspergillus niger, Azotobacter, dan Pseudomonas. Sehingga, selain untuk menutrisi tanaman, juga dapat berguna sebagai pengendalian penyakit seperti layu fusarium dan menyuburkan tanah juragan. Dan cocok diaplikasikan sebagai pupuk kocor maupun tabur di musim hujan. Kandungan pupuk biofosfat, yaitu fosfat 14% dan kalsium 30%. Kandungan fosfat ini berguna dalam pertumbuhan akar dan pembentukan batang. Serta di masa generatif bertugas sebagai pembentukan bunga. Bunga bisa jadi lebat dan banyak yang terbentuk. Dikombinasikan dengan kalsium berguna mencegah dan mengurangi kerontokan bunga. Karena kalsium dapat menguatkan dan menebalkan dinding sel tanaman juragan. Dengan pemakaian pupuk ini, maka juragan bisa mengurangi penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat. Karena sudah ada bakteri yang akan bekerja menambat nitrogen bebas dan melarutkan fosfat supaya cepat tersedia untuk tanaman. Karena terkandung mikroba menguntungkan, maka sebaiknya pengaplikasiannya langsung ke tanah. Harga pupuk biofosfat sangat murah untuk kemasan repat 1 kg hanya 8 ribuan. Pupuk tinggi kalium yang dilengkapi juga dengan kandungan sulfur di dalamnya. Dengan kisaran harga 17 ribuan saja per isi 1 kg pupuk ZK, pupuk murah dan hemat budget dengan tinggi kalium. Mengandung kalium 50% dan sulfur 17%. Kalium yang tinggi tentu sebagai pupuk pembuahan. Berguna meningkatkan keberhasilan bunga menjadi buah. Melebatkan buah, mempercepat pemasakan buah, serta menjadikan buah padat, besar maupun berbobot. Dilengkapi dengan kandungan sulfur juga yang berperan dalam pembentukan klorofil. Sehingga akan membantu pertumbuhan tunas baru, baik daun, bunga, dan buah. Sulfur juga bisa merangsang pembentukan bintil akar tanaman juragan. Selain itu, sulfur bisa meningkatkan kekebalan tanaman terhadap cendawan patogen. Tak jarang bisa menekan perkembangan jamur maupun bakteri patogen dalam tanah. Maka penggunaan pupuk ZK ini cocok diberikan ketika musim hujan. Asam humat merupakan komponen pembentuk tanah humus yang mempunyai kesuburan paling tinggi dalam lapisan tanah. Sehingga sering kali digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah. Tanah akan menjadi semakin subur dan gembur setiap musim tanam. Selain itu, berguna untuk meminimalisir kemungkinan kehilangan nutrisi dari pupuk akibat pencucian air hujan. Seperti penggunaan asam humat Power Soil, kandungannya asam humat 55-60%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, dan kalium 1,08%. Kemasan 1 kilogramnya cukup sekitar harga 70.000. Berguna sebagai pH buffer, bisa menetralkan keasaman tanah akibat air hujan. Sehingga bisa menekan perkembangan sporulasi jamur patogen tanah. Jenis pupuk kalsium super karena kandungan kalsiumnya lebih dari 80%.
Manohara, kandungan utamanya kalsium karbonat 95,92%, magnesium 0,19%, boron 1,21%, silika 1,34%, zinc 0,95%, dan besi 88,81 ppm. Pemakaian pupuk ini dikhususkan untuk mencegah kerontokan bunga dan buah, sehingga hasil panennya tetap bisa melimpah dengan kualitas buah tidak mudah busuk. Tetap keras, padat, dan berbobot, tentu daya simpannya lama. Selain itu, bisa memacu pertumbuhan serbuk sari bunga, sehingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan sempurna. Serta membantu pembentukan sel tanaman pada titik tumbuh pucuk, bunga, akar, dan tunas daun baru. Selain itu, kalsium karbonat juga sebagai pH buffer bisa meningkatkan pH tanah asam untuk menjadi netral. Pupuk Manohara ini juga berguna menekan sporulasi, jamur, dan bakteri patogen. Tanaman tidak mudah rentan terserang penyakit ketika musim hujan. Per kemasan 1 kg pupuk Manohara sekitar harga 18 ribuan saja. 4 pupuk booster bunga dan buah di musim hujan ini Juragan berikan dalam 2 tahapan di waktu berbeda. Pemupukan tahap pertama sebagai rangsangan bunga dengan campuran antara pupuk biofosfat dan asam humat. Dalam takaran 200 liter air, berikan 2 kg biofosfat dan 1 kg asam humat. Larutkan dulu pupuk biofosfatnya, baru ke asam humat. Kemudian kocorkan sekitar 150-200 ml per lubang pupuk saja. Pemberian pupuk ini ketika tanaman memasuki masa generatif muncul bunga pertama. Sekitar umur 40 harian setelah tanam yang dikocorkan setiap 10 atau 14 hari sekali. Sampai tanaman berbuah sekitar 30 hingga 40%. Untuk pemupukan tahap 2, Juragan mencampurkan 3 pupuk, yaitu pupuk zat K, asam humat, dan Manohara. Masing-masing gunakan dosis 1 kg untuk dilarutkan dalam 200 liter air juga. Cukup kocorkan setiap 2 minggu sekali sekitar 200 ml per lubang pupuk. Pupuk tahap 2 ini sebagai booster buah dan mencegah terjadinya kerontokan buah ketika musim hujan. Itu Juragan 4 pupuk booster bunga dan buah yang dirasa paling aman diberikan kocor ketika musim hujan. Sebenarnya, pemberian pupuk kocor ketika musim hujan kurang direkomendasikan untuk menghindari kondisi tanah yang semakin lembab dan menghindari perkembangan jamur maupun bakteri patogen semakin meningkat. Dengan catatan, jika intensitas hujannya tinggi, kalau masih rendah-rendah saja, tidak masalah pemberian pupuk secara kocor. Serta yang paling penting, pemilihan jenis pupuk yang diberikan. Sampai sini saja Juragan. Jangan bosan-bosan, simak dan tonton terus video konten channel Toko Deres. Untuk selalu menemukan ilmu baru secara gratis tentunya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.